seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Di sini saya sebagai Muhammad Fatih Rahman dari kelompok gak tahu berapa, dan teman saya Tio Ardian Pratama. Dan saya Zainal. Kami di sini akan menjelaskan tentang komponen komputer beserta ilustrasi dan pemahamannya. Baiklah, yang pertama ini adalah gambar server. Bisa dilihat seperti ini gambarnya. Server adalah komputer dengan sertifikasi tinggi yang menyediakan layanan atau sumber daya kepada komputer lain dalam jaringan. Server dapat berubah web server, file server, atau database server. Inilah guna server. Next. Yang kedua, yaitu klien. Ini gambarnya. Klien adalah komputer atau perangkat yang meminta layanan dari server. Misalnya komputer pribadi yang mengakses situs web adalah klien dari web server. Intinya, klien ini terhubung kepada satu server, dan di tengah inilah server dan ini klien yang menjadikan mereka tuh menjadi satu gitu. Next, Bisa dicontoh, bisa dicontoh. dan yang ketiga, ini gambarnya yaitu apa sih namanya ini? Oh, kalian nggak tahu ya? Yaitu gambarnya itu adalah gambar dari network interface card atau sering disebut sebagai ini, yang berfungsi sebagai kartu jaringan yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan. Kartu ini bisa berupa kartu Ethernet atau koneksi kabel, kartu WiFi untuk koneksi kabel. Nah, fungsinya ini yaitu dari laptop ada ataupun dari komputer, di dalamnya itu memiliki sebuah perangkat. Ya, di perangkat itulah yang menghubungkan dari perangkat tersebut ke jaringan internet. Kalau tidak ada perangkat itu ya nggak bisa. Contohnya di kapur sih gitu. Next. Yang keempat yaitu kabel jaringan. Seperti ini bentuk kabel jaringan. Kabel jaringan digunakan sebagai media transmisi data antara perangkat jaringan. Jenis kabel yang umum digunakan adalah kabel twister pair atau UTP seperti ini. Dan yang kedua yaitu kabel koaksial. Ini sepertinya ini biasa ditemui di belakang televisi, kabel televisi belakang digital kalian rumah. Nah, inilah fungsinya menghubungkan ke parabola. Dan yang ketiga yaitu kabel fiber optik. Seperti mana gambarnya? Nah, seperti ini. Dia tuh seperti kecil-kecil yang ini tadi sebenarnya yang banyak itu. Nah, fungsinya itu sebagai untuk menyambungkan jaringan internet antara rumah ke rumah ataupun WiFi gitu. Next. Yang kelima yaitu gambar dari hub. Hub adalah perangkat yang menghubungkan beberapa komputer dalam suatu jaringan yang bertujuan mengirimkan data ke semua port tanpa memandang tujuan. Nah, itu kan banyak lubang-lubangnya. Itu berfungsi untuk memasukkan kabel yang warna hijau ini, biru ini tadi masuk ke dalam sini, dan untuk menyambungkan semuanya tadi ke dalam suatu jaringan. Nah, baik, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Tio Ardian Pratama. Waktu untuk saya persilakan. Switch ya, dari hub ya. Ya, Nah, baik, untuk selanjutnya kita masuk ke switch. Nah, seperti yang ada di depan, yaitu gambar switch seperti itu. Switch ini mirip seperti hub, tetapi dia lebih cerdas, dia mengirimkan data langsung ke perangkat tujuan berdasarkan alamat MAC sehingga lebih efisien tanpa perlu proses yang lebih lama. Next, yaitu ada router ya, router apa? Ya, router itu seperti yang di depan, dia berbentuk seperti WiFi atau router itu seperti menghubungkan berbagai jenis jaringan dan mengarahkan lalu lintas data di antaranya. Router sering digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet. Oke, next. Oke, lalu ada access point atau AP yang dimana dia lebih mirip seperti yang tadi ya. Namun berbeda pula dalam fungsinya. Seperti access point ini memungkinkan perangkat net kabel terhubung ke jaringan kabel, yang dimana memperluas jangkauan jaringan WiFi, yang dimana biasanya terbatas namun bisa diperluas. Oke, lanjut. Oke. Untuk yang ke-9 ini ada modem. Modem berbentuk seperti ini, lebih sederhana. Dan modem ini ya singkatan dari modulator demodulator, mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Seperti analog
dari digital ke analog, analog ke digital, yang memungkinkan koneksi internet melalui saluran telepon atau kabel. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Zainal. Baik, selanjutnya adalah bridge. Bridge adalah perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan lokal LAN, memungkinkan mereka berfungsi sebagai satu jaringan tunggal. Contohnya itu ini, misal banyak port yang disambungkan ke sini, misalnya ada 3 port dengan usernya, dan itu bisa dibagikan ke banyak orang, 2 atau lebih, yang membutuhkan tunggal ini aja satu. Terus selanjutnya next. Oke, selanjutnya itu adalah river. River sama juga itu menjadi wifi. River memperkuat sinyal jaringan yang melemah akibat jarak yang jauh, memastikan data dapat mencapai tujuan tanpa degradasi. Maksudnya gimana? Misal tadi ada routernya misalnya jauh, anggaplah jauh gitu kan. Nah, kalian itu mau menggunakan jaringannya juga, tapi dengan keadaan jauh, kalian membutuhkan alat bantuan ini untuk mencakup jaringan yang luas. Oke, next. Yang terakhir itu adalah konektor. Di mana konektor ini seperti RJ45 yang digunakan untuk menghubungkan kabel jaringan ke perangkat seperti ini, hub atau switch. Contoh gambar konek RJ seperti yang di belakang. Dengan memahami komponen ini, Anda dapat merancang dan mengelola jaringan komputer dengan lebih efektif. Jika ingin menjelaskan lebih lanjut itu arah terbaiknya itu misalnya kita tuh punya, dengan memahami komponen ini Anda dapat merancang dan mengelola jaringan komputer dengan lebih efektif. Maksudnya gimana? Seperti kita bikin sesuatu atau bikin project, misalnya kita membutuhkan jaringan yang lebih cepat atau yang lainnya, itu bakal lebih efisien dengan menggabungkan komponen-komponen yang disebutkan oleh rekan saya. Baik, sekian. Baik, mungkin hanya itu dari kelompok kami dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang minta maaf apabila penjelasannya kurang lengkap. Yang mohon ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan dukung kami terus. Kami akhiri